Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pohon yang Baik, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada banyak orang, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam pengajarannya tentang nabi palsu memberikan patokan kepada kita. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Pohon kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan. Dalam kisah pokok anggur, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yesus menekankan bahwa di luar dirinya tidak ada kehidupan. Ini mengacu kepada perkataannya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara pohon dan buah. Buah yang baik juga berasal dari pohon yang baik. Kiranya yang dikatakan dalam Injil hari ini bukan untuk mengadili dan bukan untuk mencurigai kebaikan-kebaikan orang yang kita jumpai. Namun satu hal yang pasti, pilihan kita adalah nabi yang membawa buah kehidupan, yakni Yesus. Sedangkan dari pihak kita, hal yang bisa kita lakukan adalah menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik dihasilkan dengan cara yang baik. Kalau mau berbagi 5 roti dan 2 ikan, marilah membagikan roti dan ikan yang kita miliki sendiri. Jangan mengambil roti dan ikan milik orang lain. Sadarilah bahwa kita adalah bagian pohon kebaikan. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah salah satu buahnya. Pada hari ini, mari
kita berbuat baik dengan rezeki kita sendiri untuk menolong mereka yang memerlukannya. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini sekte atau ajaran baru banyak bermunculan dalam ruang demokrasi dan kebebasan. Setiap orang boleh membentuk organisasi atau kelompok yang dipandang baik untuk kehidupannya. Tetapi persoalan yang muncul ketika kehadiran sekte atau ajaran baru tersebut menimbulkan pertentangan dengan ajaran agama yang lazim dan mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Berhadapan dengan kenyataan ini, Yesus berpesan pada para pengikutnya untuk waspada dengan kehadiran nabi palsu dan ajarannya. Nabi itu digambarkan Yesus sebagai serigala yang berbulu domba. Karena itu Tuhan Yesus memberikan pedoman untuk mengetahui apakah ajarannya itu baik atau palsu. Ia mengambil contoh pada sebuah pohon. Jika buahnya baik, pasti berasal dari pohon yang baik. Jika buahnya tidak baik, pasti dari pohon yang tidak baik. Saudara-saudari terkasih, Penginjil Matius menyampaikan nasihat Yesus tentang buah yang baik, yang dihasilkan oleh pohon yang baik. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk diterapkan pada manusia. Manusia yang bermutu dalam iman dan dalam kehidupan sehari-hari hanya tercipta jika berasal dari keluarga yang baik. Bila dihasilkan oleh perkawinan yang baik, yang dilahirkan oleh ayah dan ibu yang penuh kasih, dan kemudian memberikan ASI, air susu ibu. Anugerah Tuhan yang sangat tinggi bagi anak-anaknya. Sangatlah sukar membentuk anak yang beriman dan berakhlak apabila kedua orang tuanya tidak peduli akan kewajiban rohaninya dan menjadi anak yang sukses jika dididik dan dibesarkan dalam suasana cinta. Jika banyak anak muda yang gagal di zaman ini, itu tidak lepas dari kegagalan orang tua untuk menjadi orang tua yang baik dan membentuk keluarga yang baik sebagai keluarga Kristiani yang sejati. Keluarga Katolik yang pantas menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Orang tua yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Apakah selama ini kita sudah menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi sesama kita? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, doronglah para orang tua
agar mereka tidak hanya memberikan materi, game, dan hal-hal lain yang menyenangkan anak-anak mereka, tetapi juga yang sangat diperlukan untuk kehidupan rohani mereka, serta pendidikan agama secara Katolik yang benar, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.